Kalau berbicara sejarah, dulu kita mengenal abad keemasan Islam, yaitu di masa Abbasiyah. Itu orang-orang Barat banyak yang melakukan studi ke timur, ya, yang kemudian itu disebut sebagai orientalis. Tapi ketika masa revolusi industri di Eropa, kemudian Eropa bangkit dari abad ke-8-nya, kemudian Eropa maju, banyak orang-orang timur belajar ke barat. Nah, itu yang disebut sebagai oksidentalisme. Nah, untuk lebih mendalamnya nanti akan kita bahas bersama, dan pada malam hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber. Narasumber yang pertama adalah nanti yang akan menyampaikan materi terlebih dahulu, yaitu Pak Iwan Setiawan. Beliau adalah dosen Universitas Aisyah Yogyakarta dan beliau ini Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY, dan kemungkinan beliau pada malam hari ini mengisi Kamastu yang terakhir kali di era kepemimpinannya. Nah, yang kedua adalah penulis buku ini, Epistemologi Oksidentalisme, yaitu Pak Ridho Al-Hamdi. Ya, beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang nanti akan memberikan kita mengkaji, membedah buku yang ada ini. Dan buku ini, bagi yang menghendaki buku ini bisa membeli di belakang seharga 60.000. 60.000, nanti bisa menghubungi mbak-mbaknya yang di belakang. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya persilahkan kepada Ustadz Iwan Setiawan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Dr. Pil Ridho Al-Hamdi MA, yang kami hormati Ustadz Andi Putra Wijaya MSI, yang kami hormati sahabat semua, jamaah Kamastu, panitia Kamastu. Saya sebagai pengantar, nah nanti yang serius-serius itu ada di kiri saya ini, penulis bukunya. Saya sama Ridho ini sudah berteman lama, ini mu'alimin ketemu di majalah Kuntum. Saya kuliah di IAIN, Ridho saya SMA ya toh. Sudah SMA sudah masuk Kuntum kalau nggak salah itu. Nah, sama-sama alumni majalah Kuntum. Nah, saya ingin memulai berkaitan dengan buku, judulnya memang Epistemologi Oksidentalisme. Wah, saya rasa ini perlu dijelaskan juga nanti sama penulisnya, karena ini judulnya sangat menarik sekali. Sebelum saya memulai, Kamastu ini memang tradisinya salah satunya adalah merayakan buku. Jadinya tim Kamastu itu berkaitan dengan kajian ini memang dari 1 bulan kajian biasanya ada 1-2 buku yang kami bahas. Kalau mungkin penulisnya ada, kami undang penulisnya. Kalau penulisnya nggak ada, ya tanpa penulis, biasanya yang bahas nanti orang lain. Tapi biasanya kita cari ketika penulisnya hadir, kita datangkan. Nah, salah satunya pada malam hari ini kita merayakan buku Epistemologi Oksidentalisme. Ini ditulis oleh Ridho Al-Hamdi. Ini alumni akidah filsafat IAIN Sunan Kalijaga, lalu terjebak menjadi ahli politik lulusan Jerman. Nah, dia udah pernah ke luar negeri, ya nanti bisa bicara berkaitan dengan oksidentalisme dan orientalisme. Saya ingin memulai bicara tentang peradaban dulu. Ibnu Khaldun itu bicara berkaitan dengan peradaban ini membagi menjadi beberapa fase. Ada 3 fase yang dia tulis. Saya prinsip Ibnu Khaldun mengatakan yang namanya peradaban itu ya seperti manusia. Dia mulai dari bayi tumbuh
selanjutnya akan mati, lalu tumbuh peradaban baru lagi. Kalau kita bicara tentang peradaban itu, peradaban pertama itu kalau kita bagi fasenya itu tiap 700 tahun itu atau 7 abad itu ada peradaban baru. Yang pertama tentu mulai dari abad pertama sampai abad ke-7 ya peradabannya Persia dan Romawi. Sehingga kalau kita baca Sirah Nabawiyah itu Nabi itu pernah berdoa bahwasanya ya dulu Islam belum jaya lalu ada peradaban Romawi dan Persia. Dia berharap ketika terjadi pertempuran antara Romawi dan Persia ini yang menang adalah Romawi. Selanjutnya abad ke-8 sampai abad ke-14 ini peradabannya orang Islam gitu. Ya artinya Muslim mulai berjaya walaupun ketika di akhir-akhir itu benteng pertahanan Islam itu di Cordoba itu dihabisi oleh ya tentu masalahnya banyak, masalahnya bukan hanya urusan dihancurkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth kalau dalam kisah, tetapi peristiwanya sangat panjang sekali. Dan setelah itu adalah peradaban barat atau sekarang disebut sebagai peradaban Eropa yang akan nanti bicara berkaitan dengan orang timur, bicara tentang orang Eropa. Dari 3 peradaban tersebut, Ibnu Khaldun mengatakan salah satu sebab dari kemandekan atau hancurnya peradaban itu adalah pemimpin yang zolim, yang kedua adalah ekstremisme. Nah, ini kan contoh yang paling nyata itu ketika peradaban Cordoba itu dikuasai oleh raja-raja yang kalau dalam dulu namanya adalah taifas, itu seperti provinsi ya. Mereka tidak bersatu, punya kerajaan sendiri, lalu ada ekstremisme, mungkin kalau sekarang garis radikal yang menghabiskan perang itu jelas menghabiskan uang. Yang kedua adalah menjadikan ilmu pengetahuan yang harusnya dana untuk ilmu pengetahuan dipakai untuk perang. Salah satu hancurnya peradaban seperti itu. Kita lanjutkan berkaitan dengan epistemologi oksidentalisme. Kalau kita merujuk kepada ketiga peradaban tersebut, tentu ketika sebuah peradaban jaya itu akan dilihat oleh peradaban yang tidak jaya. Ketika Islam jaya pada waktu itu di Baghdad ataupun di Cordoba dan lain sebagainya, orang barat itu datang ke Islam untuk belajar, untuk meneliti sebabnya kenapa sih kok kita tidak jaya. Nah, mungkin mereka menjadi ya belajar berkaitan dengan itu. Maka muncullah mungkin kalau dalam kisah ada bakon bersaudara dan lain sebagainya. Itu kita melihat, mereka itu melihat. Begitu juga dengan yang namanya orientalisme berkaitan dengan oksidentalisme dan lain sebagainya. Itu adalah ketika orang dari timur dan barat atau masyriq wal maghrib. Nah, kalau mungkin kan kalau orang Muhammadiyah kan Allahumma baghitnya kan masyriqi wal maghrib, timur dan barat, itu dua peradaban itu kalau kita membagi itu mereka belajar satu sama lain. Yang menjadi masalah adalah ketika yang terjadi orientalisme atau mungkin orang barat yang mempelajari Islam itu seringkali melihat bahwasannya ketika meneliti timur itu sebagai sebuah bagian dari usaha untuk menaklukkan bangsa timur. Barat itu diistilahkan kalau kita melihat itu adalah sesuatu yang universal. Wah, yang namanya peradaban barat itu adalah peradaban yang baik, peradaban yang kosmopolitan, peradaban yang maju dan lain sebagainya. Lalu melihat timur itu ya apa ya? Sebagai peradaban yang kurang maju, sehingga saya tidak setuju ada yang dinamakan universal wisdom, ada yang namanya local wisdom gitu. Kalau kita ya orang Jawa, contohnya orang Jawa kan kalau mengatakan mungkin dalam kancah internasional dikatakan wah ini ada yang namanya local wisdom, kearifan lokal. Wah,
Jadinya kalau orang barat melihat timur itu ada yang namanya adalah kearifan lokal. Lokal itu kan kearifan yang hanya di satu tempat saja, tetapi orang barat enggak. Orang barat mengatakan ketika saya bicara berkaitan dengan peradabanku itu namanya adalah universal wisdom. Kearifan universal itu dipakai oleh semua bangsa dan peradaban. Tetapi tidak bagi orang timur. Orang timur itu punya peradaban tersendiri dan tidak bisa dipakai oleh orang barat. Itu disebut sebagai hegemoni. Bagaimana sebuah peradaban itu menjadikan mereka itu merasa besar dan yang lain itu adalah merasa kecil. Maka disinilah kesadaran filosof-filosof modern yang ada di dunia timur bicara berkaitan dengan oksidentalisme. Jadinya kalau mungkin ya di pelajaran kalau kita jadi guru, jadi dosen, kalau bicara tentang filosof muslim, wah mesti pikirannya kembalinya ke siapa itu? Ibnu Rusyid, siapa lagi Ibnu Sina. Ya pokoknya Ibnu itulah semuanya. Sedangkan kita nggak bicara berkaitan dengan filosof muslim di abad 21 ini. Kalau kita bicara tentang filosof muslim, banyak sekali sebenarnya filosof muslim yang mereka itu punya pemikiran ya merubah berkaitan dengan aspek bangsa yang mereka pikirkan. Kalau kita bicara tentang filosof muslim ya sekarang ada, saya nggak ngerti ya, Muhammad Abid Al-Jabiri itu sudah meninggal atau belum. Selanjutnya ini yang akan kita bicarakan, ini kan pemikirannya dari Hasan Hanafi. Ada Hasan Hanafi, ada Muhammad Arkun, ada kalau Indonesia itu kan Cak Nur, Gus Dur, Pak Amin masuk filosof nggak ya? Pak Amin Abdullah jelas. Oh iya Amin Rais, ada Amin Abdullah. Di dunia Arab mereka juga mulai gelisah. Maka proyek yang namanya oksidentalisme itu dimulai dari kegelisahan. Saya ingin bicara berkaitan dengan 3 pemikiran. Habis itu nanti saya bicara tentang Hasan Hanafi. Pemikiran di dunia Islam itu, kalau kita bicara tentang pemikiran progresif ya, bukan pemikiran konservatif, itu ada 3 pemikir yang besar. Yang pertama itu adalah Hasan Hanafi yang nanti proyeknya namanya Turat Suwa Tasdid, itu tradisi dan pembaharuan, yang nanti salah satu pemikirannya tentang oksidentalisme. Yang kedua adalah Muhammad Abid Al-Jabiri, dia nulis risalah tetapi proyek namanya adalah Nalar Arab ya. Ini saya mengapresiasi ya Pak Amin Abdullah bicara tentang Abid Al-Jabiri ini. Jadinya Abid Al-Jabiri itu nulis berkaitan dengan Nalar Arab. Nalar Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah Nalar Bayani, yang kedua adalah Nalar Burhani, yang ketiga adalah Nalar Irfani. Itu dibagi sebagai cara membedah Al-Jabiri berkaitan dengan pola pikir orang Arab. Bayani itu pikirannya tekstual, Burhani dengan ilmu pengetahuan, Irfani itu dengan kesufian. Pak Amin Abdullah itu pakai itu sebagai analisa majlis tarjih untuk sebagai metode pemikiran. Nah, itu kalau bukan seorang filosof saya rasa nggak mungkin lah pemikiran yang itu Jabiri itu bicara tentang peradaban dipakai oleh seorang Amin Abdullah untuk menganalisa berkaitan dengan metode istimbat hukum di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu kan kalau bukan seorang filosof saya rasa nggak bisa. Maka fungsi dari filosof itu adalah memecah kebekuan itu. Seringkali kita nggak ada pemikiran baru maka muncullah filosof. Sehingga ketika banyak sekali filosof bicara sering dianggap mungkin liberal, sekuler dan lain sebagainya karena memang tugasnya itu. Yang ketiga adalah Muhammad Arkun. Nah, kalau Jabiri itu dari Maroko, kalau Arkun itu ada di Prancis kalau nggak salah, tapi asalnya dari Afrika atau malah kebalik ya. Selanjutnya kalau yang Hanafi itu adalah Hasan Hanafi itu dari Mesir. Nah, ketiga orang ini bicara berkaitan dengan kritik terhadap bangsa Muslim. Nah, tetapi yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi memang menarik. Hasan Hanafi ini adalah seorang filosof karena memang S1-nya itu dari filsafat
Universitas Kairo. Selanjutnya dia bicara berkaitan dengan, dia melihat ketika dia sudah melanglang buana karena kuliahnya di Prancis selama 10 tahun, saya baca dari bukunya Ridho ini, dia bicara berkaitan dengan, ya ada yang dinamakan sebagai hegemoni. Hegemoni dari bangsa Eropa khususnya, atau mungkin juga bangsa Amerika yang melihat bangsa Muslim. Hegemoninya apa? Bahwasanya ketika mereka membaca berkaitan dengan orang Timur itu, mereka menganggap bahwasanya orang Timur itu adalah bangsa yang lebih bodoh daripada orang Eropa. Sehingga seringkali pemikiran-pemikiran mereka itu ya apa ya, dianggap bagi orang Timur itu seperti pemikiran yang bagus sekali, tapi sebenarnya itu adalah pemikiran yang menghegemoni bagi sebuah peradaban. Sehingga Hasan Hanafi menulis apa yang dinamakan sebagai oksidentalisme. Oksidentalisme itu adalah suatu usaha untuk menyingkap berkaitan dengan bangsa barat dari kacamata orang timur. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ahli oksidentalisme di Indonesia itu banyak, tetapi memang tidak radikal. Tapi kalau Hasan Hanafi memang radikal. Contoh ya, seperti Mukti Ali itu bagi saya ya seorang oksidentalis, dia ahli perbandingan agama. Dia menulis berkaitan dengan Islam yang ada di Amerika, bicara tentang Islam yang ada di Pakistan, ada di India, ada di Afrika dan lain sebagainya. Bagi saya ya dia seorang oksidentalis. Dia orang timur yang bicara berkaitan dengan barat, tetapi memang tidak seradikal dari Hasan Hanafi. Maka oksidentalisme itu adalah proyek bagaimana seorang Hasan Hanafi bicara berkaitan dengan memahami barat itu dari kacamata orang timur. Bagi Hasan Hanafi, saya baca dari buku ini, tidak semua yang dari orang barat itu baik. Ada pemikiran-pemikiran dari barat itu yang bagi Hasan Hanafi ya bagi itu buruk. Salah satunya nanti bicara berkaitan dengan fasisme, bicara berkaitan dengan Nazi, bicara berkaitan dengan inkuisisi dan lain sebagainya. Nah, dia bicara bahwasanya secara nalar barat itu memang menghegemoni timur, khususnya berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang sejak tahun 1500 sampai tahun 1800. Sehingga yang terjadi itu apa? Sehingga yang terjadi itu bangsa timur itu tidak seimbang. Maka perlu ada disebut sebagai kesetaraan pemikiran antara bangsa timur dan bangsa barat. Dan menurut saya memang proyek oksidentalisme ini tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita bicara berkaitan dengan proyek orientalisme, menurut saya baik itu orientalisme yang negatif atau positif, saya rasa lebih banyak kalau dibandingkan antara oksidentalisme dan orientalisme. Mungkin proyek orientalisme itu 95% lah, oksidentalisme itu hanya 5% yang mengisi pemikiran berkaitan dengan itu. Kalau orientalisme sangat banyak sekali, apalagi orang barat yang bicara berkaitan dengan Islam, khususnya Islam di Asia Tenggara ataupun Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, jamaah kamastu yang saya hormati, kalau kita bicara berkaitan dengan oksidentalisme ini, maka yang proyek ini bagi Hasan Hanafi itu ada 3. Tujuannya itu apa? Yang pertama itu adalah membebaskan dari kungkungan hegemoni barat. Nah, ini penting. Hasan Hanafi itu memang juga problematis. Dia itu orang timur yang belajar di barat, ketika dia mengkritik barat itu juga dengan kacamata barat, karena dia dalam oksidentalisme itu dia pakai pemikirannya, fenomenologi dan dialektika historisnya Karl Marx. Dia tidak pakai metodologinya orang timur, karena mungkin juga timur juga belum ada berkaitan dengan metodologi untuk membongkar pemikiran orang lain. Nah, yang kedua adalah Hasan Hanafi ingin membongkar bahwasannya barat itu memiliki mitos sebagai kebudayaan yang kosmopolitan. Nah,
Kosmopolitan itu adalah kebudayaan modern, kebudayaan yang universal. Ini yang tadi saya sampaikan. Bahwasanya Timur itu sebenarnya juga bisa universal. Yang namanya local wisdom, kearifan lokal itu, masa Jawa itu lalu hanya menjadi kearifan Jawa, tidak bisa menjadi kearifan universal. Tetapi bagi bangsa Barat, yang namanya Barat itu demokrasi dan lain sebagainya itu sebagai kearifan universal. Nah, ini kan sangat timpang sekali berkaitan dengan yang ketiga adalah berkaitan dengan superioritas Barat. Barat itu sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang bagi orang Barat itu ya itu adalah kalau Amerika itu kan ya negara superpower. Nah, Barat itu atau Eropa itu superpower bagi orang Timur. Nah, proyek-proyek ini yang Hasan Hanafi ini tulis berkaitan dengan bukunya. Kalau kita membaca berkaitan dengan buku yang ditulis ini, ada sisi yang menarik bagi saya. Bahwasanya memang yang namanya Eropa itu tidak sekosmopolitan yang kita bayangkan ya. Ada fase-fase tertentu ya, fase-fase tertentu itu, abad-abad tertentu itu bangsa Muslim itu lebih kosmopolitan dari orang Barat. Contoh ya paling sederhana ya, tahun 1570-an Masehi itu Muslim itu masih berjaya, khususnya di Cordoba, juga beberapa provinsi yang ada di Timur Tengah. Tetapi di bangsa Eropa, di bangsa Prancis itu peradaban itu masih sangat masih sangat terbelakang sekali. Tahun 1570-an itu yang namanya Prancis itu belum memiliki yang namanya sanitasi. Jadinya ada kisah yang namanya orang buang air kecil dan buang air besar di Eropa itu tidak dilakukan di WC tapi dilakukan di pinggir jalan. Bahkan pada tahun-tahun itu muncul penyakit pes yang disebabkan oleh tikus yang jumlahnya puluhan ribu itu, mereka masuk ke kota-kota yang ada di kota Eropa dan membunuh ribuan manusia. Sedangkan pada waktu itu orang Islam sedang berjaya. Bangsa Muslim ya masih menjadi bangsa yang kosmopolitan. Tetapi memang seperti Ibnu Khaldun sampaikan, bahwasanya peradaban itu akan bergulir ketika terjadi ya ekstremisme, yang kedua pemimpin yang zalim, peradaban itu akan turun digantikan oleh peradaban yang baru. Saat ini adalah peradaban Eropa yang menguasai. Saya nggak ngerti apakah Eropa sampai kapan. Kalau kita bicara berkaitan dengan benturan antar peradaban, saya rasa nanti peradaban ini akan digantikan oleh dua peradaban, Muslim sama peradaban Tiongkok. Nggak ngerti peradaban yang mana nanti yang akan muncul. Maka tujuan dari pemikiran oksidentalismenya Hasan Hanafi itu adalah menegakkan bahwasannya antara peradaban timur dan peradaban barat itu ada terjadi kesetaraan. Bahwasanya Islam itu juga pernah jaya, Eropa itu juga sekarang jaya. Sehingga apa? Antara orang Islam atau mungkin dan orang pemikir Eropa itu adalah sama-sama memiliki sejarah yang panjang berkaitan dengan kesejarahan. Sehingga apa? Orang Islam jangan merasa inferioritas berkaitan dengan Eropa. Selanjutnya juga orang Eropa juga jangan merasa superioritas. Tetapi memang proyek ini bukan sesuatu proyek yang mudah. Kalau kita melihat peradaban sekarang, yang namanya peradaban Timur Tengah itu hancur lebur akibat ya mulai dari Irak, selanjutnya Libya. Ya peradaban Islam itu kan tinggal mungkin yang tidak perang Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, dia beberapa negara, yang lain itu hancur lebur. Ini yang tentu menjadi keprihatinan bagi kita. Ketika kita ingin menegakkan oksidentalisme, merasa menjadi bagian dari kosmopolitan dari sebuah bangsa ini, membangun kesetaraan ini, tetapi yang terjadi memang peradaban timur atau mungkin Asia Tenggara
dan sebagainya itu baru turun, khususnya berkaitan dengan urusan perang dan lain sebagainya. Sedangkan Eropa sampai hari ini masih menghegemoni kita. Tetapi mau nggak mau, proyek dari Hasan Hanafi ini patut kita apresiasi. Sebagai seorang filosof, dia bicara berkaitan dengan ya Islam ini pernah jaya, yang namanya bangsa Timur itu juga punya pemikiran tersendiri, bukan bagian dari local wisdom, tetapi bagian dari universal wisdom, dan ini juga harus diperjuangkan. Ya, demikian dari catatan dari saya, mungkin nanti akan ditambahi yang paling banyak oleh penulis bukunya. Yang terakhir saya mengucapkan ya terima kasih kepada sahabat saya Mas Ridho yang hadir di sini, yang nanti akan bicara berkaitan dengan epistemologi oksidentalisme. Dari saya ucapkan sekian, saya kembalikan ke pembawa acara, kepada Kang Andi, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dengan adanya hegemoni Barat ini memang seolah-olah bahwa peradaban Timur itu lebih rendah daripada peradaban Barat ya, sumber kekacauan dan sebagainya ada di Timur. Tapi tadi Ustadz Iwan Setiawan mengatakan bahwa ternyata di peradaban Timur itu pernah lebih mulia daripada peradaban Barat, dan barangkali hingga saat ini pun peradaban Barat itu juga peradaban Timur itu juga tidak kalah dengan peradaban Barat. Nah, sebenarnya apa sih nanti keuntungan dan kerugian adanya hegemoni antara Barat dan Timur? Apakah ini menguntungkan dari perspektif studi Islam atau malah ini nanti akan merugikan dari perspektif studi Islam? Itu nanti seperti apa? Saya kira untuk mempersingkat waktu, pada pembicara yang kedua, Ustadz Ridho Alhamdi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih pertama pada panitia Kamastu, saya takut kebalik Kamatsu ya. Kamastu, Mas Andi selaku moderator dan Mas Iwan yang sebentar lagi mau muswil ya, mau segera lengser ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang. Kajiannya menurut saya kok berat sekali ya. Epistemologi. Jadi kalau saya dua kata ini banyak orang yang juga belum, masyarakat publik terutama. Apa itu epistemologi dan apa itu oksidentalisme gitu kan. Itu sangat berat sekali untuk kajian yang enteng-entengan lah menurut saya gitu kan. Tapi ya semoga saja nanti tadi Mas Iwan sudah membantu menjelaskan tentang bicara peradaban ya, yang sangat besar sekali. Nah, nanti saya coba membantu pelan-pelan. Hal ini memang terinspirasi, intinya saya mengapa kemudian menulis ini, karena saya pernah tinggal 3 tahun di, ya bisa dikatakan di jantungnya orientalis, yang yaitu Jerman, di mana hampir mayoritas saya kira filosof itu lahir dari sana ya. Banyak mayoritas filosof dari sana. Hegel, Marx, Engels, Immanuel Kant, siapa lagi? Max Weber dan segala macam ya. Derrida Prancis kayaknya ya. Ya, Prancis juga banyak. Kemudian ada Einstein di sana ya, ada Beethoven, ahli musisi, ya kan. Kemudian saya berpikir poinnya sebenarnya kita Timur, walaupun ini debatable ya, Indonesia sebenarnya tidak kalah jauh lebih hebat dari mereka sebenarnya pada satu sisi. Persoalannya adalah konstruksi kita bahwa Barat itu adalah segalanya, itu sudah menjiwai di dalam diri kita. Toh pada kenyataannya Barat itu juga tidak hebat-hebat juga. Apakah orang Barat itu pintar? Enggak juga gitu kan. Yang bodoh juga banyak gitu. Saya sering ketemu, saya diskusi sama mereka, ini orang kok lebih pintaran saya dari desa yang pelosok sekali.
6 tahun pernah dididik jadi santri di mualimin yang gudiken segala macam itu. Diskusi sama orang Jerman yang mungkin katanya luar biasa, toh pada kenyataannya tidak kalah jauh. Nah, sehingga saya mencoba bismillah gitu kan, epistemologi oksidentalisme, maka ada anak judul membongkar mitos. Jadi kalau mitos itu kan Nyi Roro Kidul, nah membongkar mitos gitu ya. Sebenarnya saya menganggap bahwa Barat yang dianggap superior itu mitos pada kenyataannya. Nah ini kita bongkar. Nah buku ini mencoba untuk memberikan itu dengan perspektif yang filosofis, filsafat. Ya, epistemologi ini kan kajian yang membongkar secara ilmiah asal muasal bagaimana suatu disiplin ilmu. Karena kajian ini sangat-sangat jarang sekali dan mungkin orang sudah meninggalkan ketika tertarik tentang kajian politik, ya kan, kajian tentang yang populer dan yang lain sebagainya. Sehingga misinya adalah membongkar mitos superioritas Barat, membangun kesetaraan peradaban. Let's see apa yang kita lihat. Nah, pendahuluan dulu, sejak abad ke-17, ya berarti 1600 sekian, itu abad ke-17, kajian orientalisme itu orang-orang barat yang mengkaji tentang dunia ketimuran. Kajian orientalisme mampu membangun konstruksi, membangun pandangan, bahwa termasuk kita, barat yang dibaratkan pada posisi yang hebat, yang superior, dan berkuasa atas yang lain, dan timur yang ditimurkan pada posisi yang lemah, inferior, di bawah dominasi barat. Dan itu kan merasuk di dalam pikiran kita semua Bapak Ibu. Wah pokoknya opo yang datang dari barat itu keren, wis lek ketemu bule pokoknya keren, padahal bule bodoh, miskin gitu. Ini problem ini. Sama kita menganggap bahwa mereka yang mungkin ya di daerah-daerah yang pernah sekolah di Jawa itu pintar-pintar kalau pulang ke daerah, padahal ya di sini hahihi gitu kan, kuliah nggak bener-bener, tapi pulang dianggap hebat, pulang ke kampung halamannya, ya Bu nggih, gitu kira-kira. Sehingga di kategori dikotomis ini menuai kritik dari berbagai kalangan hingga diperlukan sebuah kajian yang mampu menyeimbangi orientalisme yang syarat dengan kepentingan ideopolitis, ya. Kemudian 2 abad berikutnya lahir apa yang disebut dengan oksidentalisme. Kalau Hasan Hanafi itu dalam bukunya yang cukup terkenal Muqaddimah fi Ilmil Istighrab, ya, pengantar ilmu oksidentalisme. Tadi sudah disinggung oleh Mas Iwan. Sebagai satu disiplin ilmu yang mengkaji dunia barat. Siapa sih dunia barat? Dalam buku saya itu dunia barat itu yang sebenarnya adalah Eropa. Eropa yang mana nanti saya jelaskan. Amerika itu cara berpikir Eropa sentris mereka itu. Orang-orangnya juga dari orang-orang Eropa, termasuk Australia, walaupun secara geografis barat timur ini sangat problematis, tetapi pada akhirnya itu mengkonstruksi bahwa dunia barat itu adalah Eropa. Eropa bukan secara geografis ya, tetapi Eropa secara konstruksi bangunan ideologisnya. Dari kacamata non-barat sehingga terjadi objektivitas dalam pengungkapannya. Nah harapannya ilmu oksidentalisme masih belum menemukan eksistensinya sehingga dibutuhkan kajian yang filosofis agar menjadi jawaban, saya sebutnya sekaligus juru bicara ilmu sosial baru dalam melawan dan membongkar siapa sih sebenarnya barat itu. Maka saya sebut di dalam kurung itu adalah kesadaran Eropa. Termasuk kita seandainya menyebut akal kan
banyak apa sih yang disebut siapa sih Eropa atau akal Eropa. Nah ini kita belum ada nih Mas Iwan, siapa sih orang Indonesia, akal Indonesia. Nah, itu kan perlu welas asih dan segala macam itu kan perlu dikonstruksikan bahwa Indonesia ini orangnya itu saleh, tolong menolong, yang ketika saya diskusi dengan mereka itu mereka sangat kagum dengan budaya Indonesia gitu ya, budaya yang tolong menolong, budaya yang sering ngumpul kerja bakti, itu kan membentuk struktur kita gitu kan. Di sana gitu saya bersosialisasi dengan masyarakat, itu tidak seperti kita ada di Indonesia ini. Sudah tahu, kalau kita di kampung-kampung sudah tahu kalau mau ke pasar ajeng teng peken nggih masih ditanya. Di sana nggak berlaku begitu-begitu. Dan di masyarakat modern kita di perkotaan itu kan hampir hilang. Dan itu adalah pengaruh dari modernisasi. Padahal itu adalah budaya yang sangat bagaimana kita mengeratkan kehidupan sosial sesama masyarakat. Sudah tahu mau ke sawah bawa pacul masih ditanya. Ajeng utang pundi nggih? Gitu. Udah tahu bawa pacul gitu kan. Ajeng teng mall, nah, gitu kan bisa jadi toh, saking ngeyelnya tiap hari ketemu, tapi itu adalah cara kita berkomunikasi. Tetapi itu perlahan-lahan dengan pengaruh budaya barat hilang generasi muda kita. Lewat di depan orang tua tidak menyapa, bahkan nggak kenal. Itu kan bagaimana pengaruh barat begitu cukup tajam ke dalam generasi kita. Oke, ups, kok langsung ke sini? Oh, oke. Kemudian tujuan dari buku ini adalah membangun kesetaraan antar peradaban sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan pusat peradaban dan cabang peradaban. Pusat itu dianggap barat, kemudian yang non barat itu harus mengikuti. Nah ini yang salah. Nah kita harus menjadi orang yang merdeka ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, apa sih itu oksidentalisme? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Oksiden itu berarti barat, bukan Pepsoden ya. Orang yang nggak paham, itu jenis odol baru ya mas ya, gitu. Odolden, Ciptaden, ini ada Oksiden, nah gitu. Itu menarik jadi merek odol baru kan ya. Presiden dan isme paham. Jadi oksidentalisme adalah hal-hal yang berhubungan dengan barat, baik itu budaya, ilmu, dan aspek sosial. Hanafi mengatakan al-istighrab dari al-gharab, yang berarti barat. Sehingga bisa disebut oksidentalisme adalah disiplin ilmu yang dilakukan oleh orang-orang timur, baik itu Indonesia, Cina, Timur Tengah, Mesir, tentang peradaban barat. Siapa peradaban barat? Dunia Eropa yang ditinjau dari berbagai aspek dari kacamata kita, bukan menggunakan kacamata perspektifnya barat. Kemudian posisi kita, kalau saya menyebutnya adalah al-ana wal akhor ya. Kalau mereka menyebutnya ego dan the others, kalau kita dengan bahasa Arab itu al-ana dan al-akhor. Al-ana itu adalah timur kita dan al-akhor itu adalah barat. Sehingga barat itu adalah sebagai objek kajian. Siapakah yang disebut barat? Fokus buku ini adalah kesadaran Eropa. Alam bawah sadar Eropa itu siapa? Yang mencakup dari proses pembentukan, struktur, kemudian nasib masa depan. Apa yang membedakan dari oksidentalisme yaitu orientalisme, al-istisyraq. Kajian yang dilakukan oleh orang barat terhadap dunia timur yang berkaitan dengan bahasa, kesusastraan, sejarah,
kepercayaan, undang-undang, dan yang lain sebagainya. Kalau kita sudah membaca buku barat, seolah-olah keren gitu kan. Mantap. Nah, dalam epistemologi itu yang menjadi satu tolok ukur adalah sumber kajian. Apa sih sumber kajian oksidentalisme? Seperti tadi sudah saya sebutkan, yaitu proses pembentukan, struktur kesadaran, dan nasib kesadaran Eropa. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana proses pembentukan kesadaran Eropa? Kita perlu melihat bahwa Eropa di abad bahkan sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, jadi sumber kesadaran Eropa di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber kesadaran yang terekspos, yang mungkin Bapak Ibu tahu, dan yang kedua adalah sumber kesadaran Eropa yang tak terekspos, yang tidak mereka ungkap ke publik tetapi mereka sembunyikan. Nah, yang pertama adalah sumber Eropa, kajian oksidentalisme sumber Eropa yang sering kita dengar itu adalah Eropa itu di abad masa lalu itu adalah Yunani. Yunani itu secara geografis Eropa Selatan agak tenggara. Di sana kemudian dikenal para filosof-filosof awal, ya. Kalau kalian mengenal trio wek-wek filosof, nah, gampangnya kan gitu aja. Itu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, itu kalau jadi penyanyi itu trio wek-wek gitu saja. Trio wek-wek, tapi mereka dengan jarak waktu yang berbeda, ya. Ada orang mengatakan bahwa ilmuwan zaman sekarang itu adalah footnote-nya 3 trio wek-wek filosof ini, karena dimanapun orang selalu mengenal, ya. Socrates itu kalau zaman dulu dia dikenal mampu meracuni kaula muda dengan sistem gaya sering bertanya kepada anak muda. Nah, mungkin kalau sekarang itu mencoba untuk mengungkap nalar kritisnya anak-anak muda gitu. Dan Socrates itu mati dihukum oleh lembaga hukum pada saat itu, divonis karena apa? Meracuni pikiran kaum muda. Maka dia mengatakan kebenaran itu mendekati kematian. Dia mengatakan itu. Padahal teman-temannya sudah minta, ini saya kasih kunci, kamu bisa kabur. Tapi dia mengatakan kalau saya kabur berarti ini sebagai bukti bahwa memang saya bersalah. Tapi biarlah kematian ini menjadi bukti bahwa kebenaran itu memang dekat dengan kematian. Dia mengatakan begitu. Sehingga dia tahu kalau makanan itu racun, kemudian dimakanlah dan kemudian meninggal. Selama beberapa hari Yunani pada saat itu berkabung, ya, karena seorang filosof besar itu dihukum oleh pemerintah. Nah, mungkin di Indonesia sekarang teman-teman sedang dicerahkan gitu kan, seolah bisa dikatakan seorang filosof yang mampu mempengaruhi anak muda gitu kan. Nah, apakah itu kemudian nanti bisa dijebloskan di penjara? Nah, let's see, ya. Rezim itu terkadang tidak mampu menahan. Kalau itu kenyataan tuh biasanya kalau marah itu biasanya memang sesuai dengan kenyataan kan, ya. Orang kalau seandainya dikritik kemudian dia marah, nggak stabil emosinya, main sana main sikut sana sini, itu biasanya menunjukkan memang benar apa adanya gitu. Nah, sumber yang terekspos itu adalah Yunani dan Romawi, ya. Yunani pada abad dulu itu sangat mempengaruhi pemikiran Eropa kekinian. Tapi kalau kita Bapak Ibu semua ke sana sangat berbeda, ya, dengan Yunani pada era-era dulu. Romawi itu adalah Rom, ya, dekat dengan Yunani pada saat itu, yang sangat juga mempengaruhi bagaimana peradaban Eropa. Yang kedua adalah sumber yang sangat membentuk pemikiran Eropa itu adalah Yahudi Kristen. Yahudi sebagai agama Ibrahim, ya kan? Kemudian dia mampu membentuk
pemikiran Eropa apa dan bagaimana, dan sampai sekarang ini masih ada Yahudi di beberapa negara di Eropa, bahkan di Jerman itu masih ada sinagog peninggalan mereka, agama juga masih ada. Jadi Yahudi masih sedikit, masih ada tapi sedikit, maksud saya begitu. Dan itu adalah membentuk pemikiran siapa Eropa, termasuk Kristen, satu agama yang kemudian cukup berpengaruh sekali terhadap perkembangan di Eropa. Yang kedua adalah sumber yang tidak terekspos, itu yang terekspos ya. Kalau yang pertama Yunani itu menunjukkan geografis, Romawi ini kepercayaan, Yahudi dan Kristen ini menunjukkan agama, yang itu membentuk siapa sebenarnya Eropa. Kemudian sumber yang tidak terekspos ya, yang sebenarnya itu sangat mempengaruhi Eropa, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iwan, itu adalah Timur Lama. Cina, India, Persia, peradaban Mesopotamia, itu sekitaran itu ya, Sam, benua Afrika, dan peradaban Islam yang muncul pada abad pertengahan. Pada saat saya jalan-jalan gitu ya, ke Paris saat sekolah, kemudian saya berkunjung ke Museum de Louvre, di mana kalau pernah menonton film Da Vinci Code, itu kan lokasinya adalah Museum de Louvre ya. Dan di situ ada foto yang sangat lukisan yang dikenal Mona Lisa ya. Dan memang itu ruangannya 1,5 ini, lukisannya itu mungkin sebesar itu 2 kali, tapi yang berkunjung luar biasa. Sampai saya mau foto dengan selfie dengan Mona Lisa itu harus nunggu banyak sekali. Dan itu museumnya sangat luas ya. Mungkin museumnya itu luasnya dari PWM sampai PLN. Dan itu berlantai belasan. 1 minggu pun mungkin kita belum bisa mampu menyelesaikan, menamatkan sejarah museum itu. Karena seandainya yang paling dasar peradaban Mesir abad sebelum Masehi itu ada peninggalan-peninggalan. Jadi saya melihat kemudian ini termasuk ada info kabar sejarah juga bahwa Napoleon Bonaparte itu sangat kagum dengan seni Mesir. Nah, itu kan tidak terungkap dalam pembentukan siapa sebenarnya Eropa. Pada kenyataannya mereka itu sangat mengagumi kesusastraan, kesenian, dan bahkan budaya Timur. Maka Rasulullah utlubul ilma walau bisin, bukan utlubul ilma walau bi yurufin, paling ya, nggak tahu saya benar nggak bahasa Arabnya ya, lama saya sudah nggak belajar bahasa Arab semenjak lulus dari muallimin. Tapi utlubul ilma walau bisin, carilah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena pada saat itu Cina menjadi pusat peradaban. Persia yang sekarang kemudian menjadi negara Iran itu menjadi pusat peradaban yang sangat luar biasa. Tetapi terjadi konflik ya sesama kita antara Sunni dan Syi'i. Itu yang pertama, disebut Timur Lama. Kemudian sumber yang berikutnya yang tidak diungkap oleh Eropa itu adalah lingkungan Eropa. Agama-agama paganis yang menyembah berhala itu, yang menyembah patung-patung itu, ya kira-kira begitulah, menyembah patung buatan sendiri, yang dimulai dari abad kedua sebelum tersebarnya agama Kristen, mitos, tradisi, budaya, letak historis, dan seterusnya. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana pembentukan siapa sebenarnya Barat. Nah, ini yang kemudian siapa sih sebenarnya Eropa atau Barat itu? Kesadaran Eropa sejak sebelum Masehi hingga abad ke-14 membentuk akal Eropa. Gereja Eropa bercampur aduk dengan tangan-tangan manusia pada saat itu. Sehingga muncullah ketika gereja Eropa pada abad pertengahan dipengaruhi oleh umat manusia. Jadi di sana
Pada saat dulu orang berbuat dosa, kemudian datang ke gereja, mohon ampun, bersih. Kemudian muncullah Martin Luther King yang dengan agamanya Protestan, yang artinya kembali ke Injil, Protestantum. Jadi agama itu luar biasa. Bahkan ketika saya kuliah di sana, orang yang bekerja di sana, terutama di Jerman, itu ada tax beragama. Jadi orang beragama Protestan maupun beragama Katolik, itu ke uang gajinya itu ada pajak beragama. Nah, saya pernah, karena otomatis dapat pajak dari negara sana, kemudian saya komplain, saya tidak beragama Katolik dan tidak beragama Kristen, saya beragama Islam. Loh, ya siapapun yang masuk ke sini harus taat pada aturan Roma, gitu kan. Wah, kacau juga kan. Kemudian saya konfirmasi sama profesor saya, akhirnya bisa. Nah, orang di sana beragama pun kena pajak. Itu yang kemudian menyebabkan Jerman itu 32% itu ateis. 32%. Ateis itu secara administratif. Apa ketika saya diskusi sama mereka itu, daripada saya tidak bisa minum, gaji saya dipotong, lebih baik saya ateis katanya. Tidak usah beragama. Tapi karena dipotong persennya, pajaknya, ada pajak orang beragama. Ini kan agama sudah masuk dalam kehidupan. Jadi bagi mereka lebih baik saya ateis. Agama itu tidak seperti ini yang saya pelajari. Saya baru sadar, saya baca data 32% kok banyak orang ateis, tapi ternyata ateis administratif gitu ya. Kalau kita mungkin Islam KTP, nah gitu kira-kira mungkin. Katolik KTP, ya gitu mungkin kira-kira. Mereka ya gerejanya sepi, kalau Sabtu Ahad itu cuma dengar teng, tak lihat, gerejanya nggak ada orang ke sana tuh ya, nggak ada, sepi gitu. Muncul lahir yang namanya Luther King sebagai kritik terhadap gereja Eropa. Semangat Luther ini ditangkap oleh seorang filsuf Prancis bernama René Descartes yang kemudian mengawali apa yang disebut dengan abad pencerahan. Karena Eropa pada abad pertengahan itu abad kegelapan, kemudian René Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu yang kemudian mengawali, dan kemudian muncullah Kopernikus ya dengan teorinya apa? Bumi itu bulat. Pada saat itu ditolak oleh gereja. Karena apa? Bumi itu datar. Karena dia melawan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian mempengaruhi filosof berikutnya, David Hume, Immanuel Kant, dan Charles Darwin dengan teori evolusi. Ajaran Darwinisme berdampak pada pemahaman teologis agama gereja pada saat itu, sehingga terjadi perperangan antara Katolik Prancis dan Protestan Inggris. Maka Inggris tidak mau ikut ke Roma, maka mereka kan punya agama sendiri kan? Apa namanya? Bukan Kristen Anglo-Saxon ya. Itu dia nggak mau taat sama Roma gitu kan. Karena saya harus bayar pajak sama Vatikan, nggak mau mereka itu, negara-negara. Jadi mereka itu saling ribut sebenarnya. Muncul semangat nasionalisme masing-masing negara. Kalau orang Jerman, Deutschland über alles, Jerman di atas segala-galanya. Lalu kemudian agama dianggap tidak relevan lagi dalam pembentukan kemajuan negara, karena dianggap bahwa semangat nasionalisme itu sudah membanggakan bagi mereka. Lahir yang disebut dengan kaum ateis, Marxisme, yang mempengaruhi kemunculan komunisme sebagai kekuasaan baru yang tidak jauh berbeda dengan fasisme. Di Italia maupun di Jerman ada nazisme. Sehingga itu semua membentuk siapa yang disebut dengan orang Eropa, yaitu rasialis. Amerika, Trump, itulah Eropa, itulah Barat. Orang yang menganggap dirinya paling hebat. Di Jerman ada gerakan Pegida. Jadi Islam dari Suriah itu masuk ke Jerman
1 juta umat muslim masuk ke sana, kemudian ada gerakan lokal yang namanya Pegida, itu gerakan anti-Islam. Dan ini sangat cukup berhasil ya, di mana kemudian Inggris menyatakan Brexit, ya, Brexit exit kan gitu. Nah itu menunjukkan bahwa Inggris itu tidak mau terpengaruh oleh kebijakan Uni Eropa. Islam akan masuk ke Inggris, Islam akan mempengaruhi kehidupan Inggris, Islam akan menjadi agama yang besar di Inggris, itu tidak ingin, maka mereka Brexit, ya, Brexit exit itu, British exit, mereka keluar dari Uni Eropa. Nah itu yang kemudian antar negara itu punya rasialis sendiri-sendiri. Prancis juga sangat bangga dengan dirinya, maka orang Prancis nggak mau mereka bahasa Inggris. Bahasa Prancisnya sangat kuat. Saya di sana pas ada saat jalan-jalan, untung ada teman ya yang menemani, ya modalnya adalah merci sama bonjour. Udah itu saja. Kalau datang ke supermarket, bonjour gitu kan. Selamat pagi atau halo, habis itu ya sudah. Ngelihat harganya kan ngelihat di kasir itu. Habis itu ya sudah ngomong saja merci, merci. Nah, gitu saja udah. Sombong sekali orang Prancis. Orang Jerman pun sama. Mereka itu nasionalisnya sangat tinggi. Saya ngomong karena bahasa Jerman saya sangat lemah sekali. Jadi kalau saya ketemu sama orang atau ditelepon orang, bisa nggak bahasa Inggris? Nggak bisa, kata dia. Ini Jerman, bukan Inggris. Waduh, tobat kepala saya itu. Selalu keringetan saya itu kalau mau ngomong sama mereka, apalagi bahasa mereka itu bahasanya sangat sulit sekali. Bahasanya salah satu bahasa yang sulit setelah bahasa Arab ya, menurut saya itu adalah bahasa Prancis, bahasa Jerman menurut saya ya. Karena dalam bahasa Jerman tuh setiap kata benda itu punya jenis kelamin. Ya, kalau Marx itu kan das Kapitalismus, berarti das itu netral. Nah, yang pernah tahu bahasa Jerman sangat sulit. Nah itu yang kemudian membentuk struktur Eropa. Mereka itu sangat rasial, sangat rasialis, sombong. Nah Trump itu adalah wajah sebenarnya. Mereka sangat rasialis terhadap negara yang lain. Nah ini kesadaran Eropa, saya kira mungkin 5 menit lagi. Siapa sih dan bagaimana sih nasib Eropa ke depan? Ini saya gambarkan mengutip dari sumbernya Hasan Hanafi, bukan Hanafi Rais itu ya, sumber Hanafi, dikira Hanafi Rais, bukan. Hasan Hanafi. Ada 3 fase ya kesadaran Eropa di masa yang akan datang. Yang tadi Mas Iwan sudah jelaskan, yang terbagi menjadi 7 abad. Pertama, abad pertama Masehi sampai abad ke-7 itu adalah fase di mana Eropa sangat maju. Mereka jaya. Kemudian abad ke-8 sampai ke-14 di mana Nabi Muhammad SAW lahir, sampai abad ke-14 itu adalah abad kejayaan Islam. Setelah Rasul meninggal, Khulafaur Rasyidin, kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Iwan, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Ibnu Rus, Imam Al-Ghazali, dan seterusnya. Bahkan Islam sampai pernah berjaya di Eropa. Spanyol itu dulu negeri Islam, Andalusi. Tahun yang lalu saya pernah dapat grant menjadi visiting professor ke Barcelona, ya jalan-jalan juga gitu. Melihat peradaban ini dulu Islam, pernah berjaya di negeri Andalusi yang sekarang jadi Spanyol, ibu kotanya Madrid gitu ya. Dulu adalah tempat lahirnya Ibnu Rus. Ya. Karyanya yang terkenal Tahafut al-Falasifah. Dia mengkritik Al-Ghazali. Al-Ghazali punya karya Kerancuan Filsafat. Tahafut Falasifah. Kemudian Ibnu Rus mengkritik. Ya, saling kritik aja itu biar terkenal gitu. Mas Iwan biar kenal, kritik Hasan Hanafi atau apa. Tahafut Falasifah itu ya, buku yang sangat terkenal. Nah, itu abad kedua di mana Eropa abad ke-8, Islam abad pencerahan. Nah, kemudian di akhir abad 14 itu
ilmuwan muslim itu mendalami sufisme, ingin seakan-akan ingin lari dari realitas. Maka muncullah para sufis-sufis Islam ya, Mullah Sadra dan segala macamnya, sehingga seakan-akan lari dari realitas. Islam itu cukuplah dengan salat, beribadah, tidak ingin bersentuhan dengan realitas. Maka disitulah saatnya Barat kembali bangkit. René Descartes, kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan sosial, ilmuwan-ilmuwan eksak, termasuk kekinian muncul Einstein dan seterusnya. Mereka berjaya. Stephen Hawking, the black hole, ya kan, dan seterusnya, Mark Zuckerberg dan seterusnya ya. Nah, itu sampai abad ke-21. Nah, ramalannya Hanafi itu abad ke-22 itu sekarang ini detik-detik di mana Islam akan kembali meraih kejayaannya gitu kan. Apa itu? Bagaimana bahwa khususnya kita di timur sekarang, kalau seandainya kita melihat kiblat kemajuan teknologi, tidak lagi orang Barat, tidak lagi orang Amerika maksudnya, tapi Cina yang menguasai hardware, India yang menguasai software. Jadi di Amerika itu perusahaan-perusahaan itu dikuasai oleh mereka. Di Eropa pun sama, banyak orang Cina dan banyak orang India. Teman-teman S3 saya juga banyak orang India, teman-temannya Syahrukh Khan itu, banyak sekali mereka. Dari mana? Dari India. Ya, teman kursus saya bahasa Jerman dari mana? Dari India, kalau enggak Pakistan. Yang karyawan di namanya Said itu ya, saya masih ingat, saya kalau pergi ke toko punya orang Thailand, karyawannya nama Said, orang Pakistan, ya. Pakistan, sering diskusi saya sama dia. Ya, bahasa Jerman saya pas-pasan sekena-kenanya ngomong pokoknya gitu. Sama si Said, dia bahasa Inggris nggak bisa, saya bahasa Jerman nggak bisa, ya ketemunya ngobrol dan seterusnya. Dia ngobrol. Jadi mereka sangat menguasai ya, Cina, India, Pakistan itu mereka di Eropa sangat berpengaruh. Nah, itu saya melihat bahwa di mana masjid-masjid di Moskow sudah berdiri, di Köln sebuah kota di Jerman Barat juga sudah berdiri besar megah. Itu salah satu beberapa perkembangan bahwa Islam itu di Eropa mulai mengalami fase kegemilangan. Di Prancis, Eropa itu pertumbuhan muslim terbesar itu adalah Prancis. Maka karena pengaruh dari Muslim Afrika masuk ke sana, maka Paris itu nggak jauh berbeda kotanya dengan Jakarta. Crowded, orang jualan jagung dan kacang di bawah stasiun kereta itu banyak gitu kan. Tak bilang sama teman saya ngajak, ini Paris apa Jakarta? Ya gini lah Mas, Paris lama-lama udah kayak Jakarta gitu kan. Pencopet banyak gitu kan. Kalau ke Paris itu hati-hati, itu pencopet banyak sekali gitu kan. Bahkan orang jualan di bawah Menara Eiffel itu kalau udah bawa karung, hati-hati kalau ada polisi lewat gitu kan, dan segala macam. Ternyata seperti itu. Nah, oke, saya kira itu saja dulu pengantar, terlalu banyak untuk dibahas. Nah, tujuan dari oksidentalisme itu adalah mengakhiri mitos Barat sebagai pusat kekuatan dan representasi seluruh umat manusia. Kemudian selama ini sejarah dunia ya identik dengan sejarah Barat. Sejarah manusia seakan-akan sejarah Barat. Sejarah filsafat Barat. Seolah di Baratlah semua ditumpahkan. Periodisasi sejarah Barat adalah periodisasi bagi semua sejarah. Ilmuwan-ilmuwan sosiologi itu Auguste Comte. Padahal sebenarnya Islam kalah ya, bisa jadi Ibnu Khaldun ya, bapak sosiologi ya. Tapi kan kita kalah. Ibnu Khaldun itu menulis buku Muqaddimah. Wah, Muqaddimahnya jadi bantal orang Cina itu. Segini ya Muqaddimahnya itu baru Muqaddimah ya itu. Muqaddimah judul bukunya ya. Ya, Mas mana ya? Betul ya? Muqaddimah. Nah, itu segini ya. Tapi 7 jilid katanya. 7 jilid ya.
Itu mukodimah itu. Ada 7 jilid. Tapi mengapa kemudian yang disebut dengan bapak sosiologi itu adalah Auguste Comte? Saya pernah foto di patungnya di kampus Sorbonne yang Andre Hirata di Paris itu. Oh ini loh, Auguste Comte yang diklaim sama Barat. Padahal kita jauh sebelumnya itu kita punya seorang sosiolog muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Tapi dominasi Barat itu luar biasa. Padahal abad pertengahan adalah abad modern kita, dan abad modern kita sama dengan abad pertengahan Barat. Saya kira itu saja, beberapa pengantar, takutnya nanti semakin dalam malah semakin tidak paham karena semakin bingung. Nah, sekarang mungkin butuh diskusi, share sama gitu kan, mungkin dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya kira itu saja, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika pengantar kajian tentang oksidentalisme ini kurang begitu mendalam. Semoga dapat membantu kita sebagai orang Indonesia untuk mempelajari tentang diri kita. Javanologi, ya, kemudian kalau di Cina ada sinologi, di Jepang ada Japanologi. Jadi tidak hanya sekedar mengkaji tentang Barat, tetapi kita mengkaji tentang diri kita. Ya, saya kira itu Sundanisologi. Saya di buku di penutup itu rekomendasi saya bagaimana kita membangkitkan semangat keilmuan lokal yang kemudian itu diglobalkan. Ya, tadi setuju dengan Mas Iwan, tidak ada local wisdom, universal wisdom ya. Semuanya tinggal bagaimana kontestasi kita di level dunia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya adalah diskusi ya. Jadi ada satu catatan yang menarik buat saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho Alhamdi ya, bahwa oksidentalisme itu semangatnya adalah pembebasan hegemoni dari Barat yang syarat akan kepentingan gitu ya. Nah ini menarik untuk kita diskusikan, kepentingan apa sih Barat dan sebagainya gitu. Karena Barat dan Timur saja ini harus ada kesetaraan, maka penanya juga harus ada kesetaraan ya. Dan waktu sudah jam 9:30, maka kita buka satu termin ya, 4 penanya, 2 penanya dari putra, 2 penanya dari putri. Nanti kalau yang putra nggak ada bertanya bisa digantikan oleh yang putri, kalau yang putri nggak ada yang tanya bisa digantikan oleh yang putra. Baik, monggo silahkan sebutkan nama dan asal, 1 yang depan ya, terus yang putri, 2 yang putri yang pakai topi ya, terus yang putri masih 1 lagi, ada? Ada yang depan ini bisik-bisik mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada kita gantikan yang sebelah masnya itu yang paling. Oke. Mohon panitia untuk menyiapkan mic-nya ya. Ada mic-nya ada gak? Kalau nggak ada nggak usah pakai mic. Pakai speaker kalau nggak ada mic. Oke, nggak usah pakai mic, langsung aja Mas. Nanti sambil nunggu yang itu. Nah itu nggak ada mic, gantinya speaker ya. Pakai mikrofon kalau nggak ada mikrofon. Terima kasih pada kedua pemateri dan moderator. Nama saya Iksan dari Bantul. Pertanyaan saya, mengenal wacana oksidentalisme, saya tentu mengenal dari 2 orang yang cukup penting ya dalam wacananya. Yang pertama itu adalah dari Edward Said yang sudah banyak kita ketahui, yang karyanya tentang orientalisme juga, dan juga tentang Hasan Hanafi. Nah, tapi kegairahan mengenai oksidentalisme, bagaimana setelah sekian lama kita ditelanjangi oleh Barat, mohon maaf,
kita mencoba mengkaji mereka untuk membangun peradaban kita. Tapi seperti ini, ada suatu pisau yang paradoks ya bagi kita yang mencoba mengkaji oksidentalisme, yaitu kalau menurut saya paradoks dari objektivitas seperti ini. Kita sudah kadung menganggap Barat itu objektif, dan saat kita mulai mengkaji mereka, nanti saya pernah berdiskusi juga dengan beberapa teman-teman, wacana oksidentalis ini dimulai dari wacana penolakan, bukan dimulai dari wacana pengajian. Orang Barat saja mengkaji kebudayaan kita dari pengkajian, bukan dari penolakan. Sementara waktu kita mengkaji mereka itu dicurigai ada unsur penolakan. Penolakan dari apa yang mereka bawa, orientalismenya maksudnya. Nah, jadi saya sendiri tidak menemukan kepercayaan diri yang maksimal dari teman-teman di Indonesia juga, para ilmuwan sosial Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apakah masalah oksidentalisme ini bagaimana ketangguhannya bisa menjawab masalah paradoksal seperti ini? Sebenarnya paradoks objektivitas siapa atau dan bagaimana atau objektivitas itu? Ya, Terima kasih. baik. Ya, yang belakang, yang saya dulu nggak apa, Mas, yang lebih dekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi. Yang pertama yang saya tanyakan, sebenarnya orientalisme atau Barat ini yang terhegemoni oleh Islam atau Islam yang terhegemoni oleh Barat? Maksudnya begini, Tat. Misalkan Islam punya poligami, nanti Barat membuat kajian yang seakan-akan anti poligami, muncullah feminisme dan lain sebagainya. Terus Islam mengatakan Quran itu otentik, berasal dari wahyu. Barat memunculkan wacana bahwa Quran itu produk budaya, maka muncullah dekonstruksi syariah dan lain sebagainya. Ataukah sebenarnya Timur yang atau Islam yang terhegemoni oleh Barat ini, oleh orientalis ini? Ketika Barat membuat, misalkan ketika Barat membuat wacana yang hegemonik, yang besar, baru Islam membuat counternya, baru Islam membuat perlawanannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta sarannya untuk kami-kami ini anak muda, apakah kami perlu belajar Islam ke Barat, ke orientalisme, atau cukup belajar Islam dari Timur saja, dari orang-orang Islam itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang putra yang terakhir, Masnya yang pakai topi. Sisi selatan, putra sisi selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas dari Sleman. Ya. Saya pernah juga membaca salah satu buku yang membahas tentang orientalisme dan oksidentalisme, yaitu bukunya Pak Al-Makin, Antara Barat dan Timur. Kesimpulan saya dalam buku itu tidak ada pisau yang benar-benar tajam untuk menganalisis bahwa ini Barat dan ini Timur, bahwa Barat dan Timur itu tipis sekali, bahkan sudah tidak ada lagi pembedaan atau dikotomi antara keduanya. Sehingga saya ingin menanyakan kepada penulis bagaimana bahwa seolah-olah Barat itu ya sudah Eropa gitu, bahwa Barat itu ya sudah orang-orang non-Muslim gitu, sehingga Timur dengan Muslim, Islam, dan yang kejumudan dan ketertinggalan. Itu saja. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk memotivasi juga kami sebagai generasi muda, bagaimana sih strategi kami gitu untuk kedepannya, bahwa oksidentalisme ini bukan hanya sebagai wacana yang dilakukan oleh Hasan Hanafi, Mukti Ali dan lain sebagainya, tetapi memang benar-benar generasi muda Indonesia
mengejawantahkan oksidentalisme ini dalam kehidupan yang nyata. Itu saja. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir pertanyaan dari meja sebelah selatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada pemateri di depan. Yang pertama, dari tadi Namanya siapa, Mbak? Mia. Mia. Dari tadi menyebutkan dominasi Barat yang luar biasa. Kalau saya ingin bertanya hal yang paling dasar, tadi menyebutkan dominasi Barat yang luar biasa. Kemudian di zaman lalu, nah bagaimana terkait dengan kita yang Islam, yang dulunya kita seperti apa ketika kita didominasi yang begitu luar biasa, kita kemana? Seperti itu. Karena contohnya aja ketika waktu kecil kita diajari siapa pencipta pesawat pertama kali. Nah itu selalu diperkenalkan ilmuwan Barat yang saya lupa namanya, itu kembar yang huruf namanya Wright bersaudara. Nah jadi padahal sebenarnya kemudian ditelisik ketika saya sudah dewasa saat ini, ternyata itu adalah ilmuwan Islam. Sebelum Wright bersaudara ada ilmuwan Islam sebenarnya, bukan Wright bersaudara yang pertama kali mengenalkan tentang pesawat. Nah sejarah-sejarah seperti itu, apakah mungkin memang dapat kita sebut Barat yang mendominasi, atau mungkin kita yang tidak menuliskan sejarah kita tersendiri sehingga kita seolah-olah hanya termakan sejarah Barat, padahal mungkin mereka tidak bermaksud untuk menghapuskan sejarah kita, atau saya juga tidak mengerti, tapi kita yang tidak menuliskan sejarah atau tokoh atau peradaban Islam kita tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan Barat dan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan yang harus kita bangun. Karena jika kita tidak jadikan peradaban Barat ini atau ilmuwan Barat ini sebagai objek kajian, kita harus bersikap seperti apa kepada Barat ini, peradaban Barat ini. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekelompok Muslim atau ilmuwan Muslim itu yang lahir dan belajar dari tradisi ilmiah Barat seperti itu. Nah, dan nggak usah jauh-jauh, nyatanya saat ini misalkan beasiswa, kita ingin belajar belajar ekonomi, belajar hukum, belajar teknik dan lain sebagainya, kita lebih tertarik kepada Eropa dan Amerika. Tapi kalau kita ingin belajar tentang Islam, baru kita lebih ke Mesir, ke wilayah-wilayah yang timur. Nah, seperti itu. Jadi dan kemudian yang terakhir adalah kita ingin studi Barat. Sejauh mana kita harus studi Barat atau oksidentalisme ini? Karena kalau ini terus-terusan dikaitkan orientalisme, oksidentalisme, terus-terus berkelanjutan, yang saya khawatirkan hanya akan melanjutkan dikotomi atau pandangan antara Barat dan Timur. Itu saja, mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja untuk mensekat waktu kami persilahkan dari siapa dulu nih? Pak Iwan, ya dari Ustadz Iwan dulu. Iya, makasih. Saya jawab yang dua untuk Ihsan sama Nia. Salah satu sumbangan dari oksidentalisme itu kita juga melihat bahwasanya Barat itu tidak secemerlang apa yang kita bayangkan, walaupun juga mungkin kita mikir wah kapan-kapan ya bisa wisata ke Barat, nah, apalagi gratis itu ya, Ridwan beasiswa. Nah, secara prinsip bahwasanya antara Timur dan Barat atau mungkin bahasanya Eropa, Amerika, Australia dengan kita Asia itu sama gitu lah ya. Kita punya peradaban yang sama. Mungkin karena sekarang Barat ini baru berkembang, artinya negara maju, kita baru negara yang belum maju. Tetapi lambat laun tentu perlu ada kesetaraan berkaitan dengan peradaban. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari oksidentalisme? Salah satunya tadi bahwasannya semua peradaban itu ada kelebihan dan semua peradaban itu ada kekurangan. Nah, kalau kita ingin mengkaji berkaitan dengan oksidentalisme, memang ya seperti saya sampaikan, lebih banyak kajian dari orang Barat terhadap Asia daripada orang Asia terhadap Barat. Mungkin 95%, yang 5% itu oksidentalisme, orientalismenya itu ya 95%. Dalam artian bukan orientalisme negatif, tetapi pembagian berkaitan dengan kajian studinya tersebut. Nah,
hikmahnya apa dari kajian tersebut? Sebenarnya cendekiawan Muslim yang besar, khususnya mungkin di tanah air itu, mereka itu malah cendekiawan yang memadukan antara pemikiran Islam dengan kearifan budaya tiap bangsanya sendiri. Contoh ya mungkinan ya seperti Cak Nur ya. Saya menggambarkan Cak Nur. Cak Nur itu kan doktrinnya kemodernan, keindonesiaan, keislaman, memadukan antara Islam yang kosmopolitan dengan memajukan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Mungkin juga Gus Dur dan lain sebagainya. Mereka bicara berkaitan dengan Islam yang kosmopolitan dengan nilai-nilai yang ada di aras bangsa mereka. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika ilmuwan Muslim mungkin juga bicara berkaitan dengan kita Islamic Studies, belajar ke barat atau belajar ke timur, tetapi nilai barat dan kita menjadi sangat terbaratkan sekali. Pemikiran kita jadi sangat barat, pemikiran kita menganggap bahwasannya yang namanya bangsa sendiri itu kalah dari pemikiran yang ada di Eropa. Itu yang jadi problem. Sehingga memang kesadaran dari oksidentalisme itu tidak perlu juga kita hadap-hadapkan orientalisme versus oksidentalisme. Tetapi hikmah dari oksidentalisme itu ya peradaban timur dan barat itu punya masa kemajuannya, punya masa kemundurannya, dan kita perlu mengambil peradaban dari kita sendiri, mungkin bangsa Indonesia yang tentu itu kalau kita kembangkan dengan mungkin teori-teori yang barat kita ambil, saya rasa itu menjadi tentu jadi teori-teori alternatif pemikiran yang sangat bermanfaat bagi bangsa ini. Yang terakhir saya ada kisah, belum lama ini ada muridnya Prof. Nakamura itu datang ke kampus kami, kampus Unisa. Seorang antropolog juga, didikannya Prof. Nakamura di Shiba University. Dia cerita sederhana gini, ternyata bagi antropolog yang asli orang Jepang itu melihat bangsa Indonesia itu mereka juga kagum berkaitan dengan ternyata bangsa Indonesia yang nilai-nilai Islamnya dengan segala kelemahannya dan kelebihannya, jelaslah kelemahannya kan banyak kan, berkaitan dengan masalah antri, korupsi dan sebagainya kelemahan, tapi ada kelebihan bahwasanya nilai-nilai Islam khususnya berkaitan dengan urusan keluarga, menjaga orang tua, itu hal-hal yang bagi orang Jepang itu tidak ada di sana. Mereka itu, Jepang itu dengan segala kelebihan juga dan kelemahannya, ya punya kelemahan berkaitan dengan aspek itu. Bagaimana ketika anak yang mereka dididikkan oleh orang tuanya sudah dewasa itu, mereka sudah enggak ngurusi orang tuanya, sehingga banyak kejadian orang tua yang ada di Jepang itu sudah tidak ada anaknya sudah pergi ke kota semua, mereka meninggal itu tidak ada yang tahu. 2-3 hari ketika bau mayat mereka itu terbaui oleh tetangga sekitar, baru diketahui bahwasannya orang tua mereka meninggal. Kenapa tidak ada yang menunggui di masa tuanya? Nah, antropolog itu merasa, wah ini ajaran Islam ini bagus ini. Kalau bicara berkaitan dengan mungkin ya taat kepada orang tua, berkaitan dengan bagaimana anak itu juga punya tanggung jawab terhadap orang tua. Sehingga sebenarnya ilmu itu bisa kita pelajari, dan ketika teori-teori modern itu kita masukkan ke dalam nilai-nilai Islam, saya rasa itu bisa bagian dari nilai universal. Ya, demikian. Mas Ridho, monggo. Nah, oke. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi gini, itu salah satu pengaruh bagaimana Barat itu cara berpikir teman itu kan pesimis gitu ya. Dan itu adalah keberhasilan dari bagaimana Barat mampu menghegemoni kita gitu. Tadi dari Mas Ihsan dan seterusnya ya. Siapa yang kedua tadi, Mas apa? Andi, Mas Anas sama Mbak Mia. Jadi gini, bahwa itu salah satu keberhasilan mereka, untuk menghancurkan sebuah negara. Jadi untuk menghancurkan Indonesia itu jangan bunuh presiden, wakil presiden, bunuh aja generasi mudanya, racuni generasi mudanya. Selesai itu Indonesia 2050 itu. Nah, maksud saya adalah maksud saya adalah bahwa bagaimana
ya memang mental negara terjajah itu harus dihilangkan. Bulan Oktober saya diundang sama USM, University Utara Malaysia, salah satu kampus yang ternama. Mereka punya yang namanya Senpris, Center for bla bla bla, saya lupa ya. Kebetulan teman Mas Muzakir kuliah S3 di sana, profesornya menginvite saya, mengundang saya untuk berbicara tentang dekolonisasi. Saya kira yang hadir orang biasa, mahasiswa, ternyata yang hadir itu para profesor dan doktor, antropologis, ilmuwan-ilmuwan pasca kolonial gitu kan, berdiskusi tentang dekolonisasi Nusantara, kata dia begitu. Kemudian berdiskusi tentang, dan dia tertarik dengan kajian saya ini, bagaimana bahwa ya memang konsekuensi negara, penduduk di negara yang pernah terjajah itu memang kita tidak bisa terlepas gitu. Tidak terlepas bahwa pengaruh itu sudah sangat mendalam sejak lama gitu. Nah, tetapi ketika kemudian kekaguman kita, kekaguman saya juga terhadap mereka, terhadap dunia barat itu sangat luar biasa, tapi ketika saya diskusi di sana dengan orang lokal, cara berpikir mereka itu kok menurut saya nggak jauh-jauh goblok juga dari mereka, artinya saya lebih pintar gitu ya. Karena begini, pada prinsipnya teman saya pernah mengatakan orang Indonesia itu kreatif. Kami orang Jerman itu dia mengatakan terlalu lurus. Bagusnya adalah mereka itu bagus, taat, nggak mau aneh-aneh, taat dengan aturan, itu betul. Tetapi di sisi lain mereka menjadi tidak kreatif. Tidak kreatifnya apa? Ketika saya minta tolong sama orang lokal mencari apartemen, mereka dapatnya mahal-mahal. Saya tanya sama teman saya yang orang Indonesia, bisa dapat yang harga murah gitu. Itu menunjukkan, dan orang sana mengakui orang Indonesia itu kreatif sekali. Dan banyak orang Indonesia yang di sana bekerja, sukses, dan dihargai oleh orang sana. Persoalannya kita adalah, menurut saya serius ini, Indonesia ini banyak orang pintar, justru kepintaran ini menjadi tidak terkoordinir dengan baik, sehingga negara kita ini menjadi tidak dikelola dengan baik karena terlalu banyak orang pintar. Nah, Jerman ini ternyata memang banyak orang pintar sebenarnya. Yang lulusan SMK ya juga banyak kerja jadi kuli gitu kan, kerja jadi tukang pembersih karpet dan segala macam, itu banyak orang lokal di sana. Kemudian mereka, saya diskusi sama saya, dari mana asalnya? Dari Indonesia. Kenapa kuliah di sini tentang politik? Wah, salut gitu. Salut gitu kan. Orang lokal gitu kan. Otak saya nggak bisa kuliah. Pusing, saya mau kerja saja, mau cari uang. Ternyata orang di sana tuh ya sama juga sama kita gitu ya. Kebetulan anak saya yang pertama itu kan sering kalau sakit ke dokter ya, kebetulan dokternya Muslim, dan kemudian kita ngobrol, nah dia pernah ke Indonesia, pernah jalan ke Indonesia, nah kemudian dia kagum dengan keramah tamahan orang Indonesia, itu yang tidak dia jumpai selama dia hidup di sana. Kemudian saya punya anak lahir di sana ya, artinya istri saya melahirkan di sana, kemudian profesor yang menangani anak saya yang lahir itu juga pernah ke Jawa, pernah ke Jogja, ke Bali, ke Mataram. Dia kagum dengan values kehidupan masyarakat yang sangat ramah, ngasih senyum gitu kan, mau membantu. Itu yang tidak mereka dapatkan. Maka menurut saya kan ada indeks negara yang paling bahagia, Norwegia, New Zealand, mereka betul aman, tidak ada pencurian, tetapi mereka hidup dalam kesendirian, dan itu bukannya manusia saling cuek, hidup satu dengan yang lainnya, tidak mau saling menolong,
Semuanya serba hidup sendiri. Kita ini di Indonesia lapar, harga naik, masih bisa ngumpul bareng, bisa cekakak cekiki. Banyak ada di Indonesia jam 2 malam sahur sambil dangdutan. Itu enggak ada itu di negeri manapun. Wah, kalau di Eropa jam 2 dangdutan bulan Desember ya bisa kedinginan itu ya. Kita gitu di Indonesia jam 2 malam sambil nunggu azan subuh nunggu dangdutan ya, sambil nyanyi dangdutan. Itu luar biasa itu kebahagiaan, indeks kebahagiaan orang Indonesia gitu kan. Itu enggak ada di luar negeri kayak gitu. Saya mengatakan jumut, terlalu aman, terlalu nyaman, enggak ada seni gitu loh. Ini gimana ya? Saya nemukan bakso keliling itu enggak bisa. Enggak ada mie ayam tek gitu, enggak ada gitu. Di sana itu toko itu 10 tahun dari dulu sampai sekarang itu ya di situ terus, enggak berubah-berubah. Semuanya serba rapi. Semua serba teratur. Nah, kadang manusia ini kan nggak suka dengan keteraturan kita ini ya. Saya kangen sekali, kiri, nggak ada di sana tukang parkir. Karena orang parkir sendiri pakai mesin. Kita di sini, kiri mas, kiri, pray. Wah, keriuhan itu kita senang gitu ya. Di sana itu nggak ada. Orang parkir sendiri, kemudian ambil mesin, taruh di depan. Nanti kalau ketahuan polisi nggak ada, polisi yang naik sepeda di sana kemudian ngasih cek. Kalau pergi kemana-mana beli tiket sudah ada mesin, beli makanan pakai mesin. Saya nggak membayangkan kalau ada mesin di Indonesia mungkin pagi dipasang, malamnya udah jebol itu ya. Contohnya di depan mana ya yang sepi, di sana itu ya hebatnya memang nggak ada orang yang mau nyuri gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya, tapi kan kita senang gitu ya dengan keriuhan. Nah itu nggak ada di sana. Cobalah kalau teman-teman pernah tinggal di mungkin suatu saat saya doakan bisa juga sekolah ke luar negeri. Nah coba merasakan. Dan saya diskusi sama teman-teman yang lain gitu, mereka jumut gitu kan, tidak senang dengan kenyamanan ini, keteraturan ini gitu loh. Manusia ini makhluk yang kreatif gitu kan. Nah itu kelebihan mereka, orangnya teratur, taat, mau antri. Tapi kalau orang Indonesia, wah nyari celah dulu tuh kalau kita makan di kantin gitu. Oh mereka tuh antri gitu loh, tertib. Kalau kita kan mana ada celah kita masuk gitu kan. Nah itu yang terkadang kita disebut di sana banyak orang Turki Timur Tengah, mereka nggak suka gitu orang lokal. Nah kelemahan kita sebenarnya di situ. Maka saya berpikir kenapa Islam Muhammad turun di Arab? Karena adalah tanah Arab pada saat itu adalah manusia yang paling bahlul di muka bumi ini. Kalau Nabi Muhammad lahir di Eropa, 1 tahun Eropa sudah jadi Islam, tetapi Islam tidak bisa menaklukkan Timur Tengah. Saya kemudian berpikir jika Islam mampu menaklukkan Timur Tengah, bahlul murokabnya sampai sekarang nggak pernah selesai, mereka ribut antara mereka, Eropa, Amerika, Indonesia itu selesai Islam dan Islam akan berjaya pada saatnya nanti. Karena Islam hadir di tanah manusia yang paling bahlul murokab, yaitu Arab, saling perang sendiri antar sesama. Islam berjaya di situ, maka dipastikan menaklukkan Eropa itu gampang. Sekarang itu gampang. Saya setiap sholat Jumat di sana, entah di masjidnya, madhabnya banyak ya. Saya semakin menghargai perbedaan karena sholatnya macam-macam ya. Saya kira ini orang sholat apa enggak, tangannya lurus terus gitu kan ya. Ternyata sholat juga gitu. Sering orang banyak yang syahadat untuk menyatakan masuk surga, masuk Islam maksudnya ya. Ada teman ya perempuan, dia bekerja di sana, seorang muslimah, orang Mojokerto, kemudian dapat muslim sana yang kebetulan dokter ini dia kagum dengan lebah. Lebah kalau dalam Al-Quran an-nahl ya, an-nahl. Dia mengatakan
Hebat sekali Islam. Binatang saja menjadi nama surah dalam Al-Quran. Kemudian dia mempelajari dan segala macam, dan kebetulan ketemu dengan wanita muslim dari Indonesia, saat itulah kemudian menyatakan masuk Islam. Dia mengatakan bahwa Islam itu agama yang rasional, yang masuk akal. An-nadzafatu minal iman, itu sangat masuk akal sekali. Bahwa bersih itu memang sebagian dari iman gitu ya. Nah, persoalannya bersih itu mereka lakukan, ya bersih sekali itu. Toilet kampus bersih, enggak kayak kita kan. Ya, toilet kita sangat kurang bersih, enggak ingin mengatakan kotor ya. Sangat kurang bersih sekali. Begitu pokoknya kalau di kepala namanya toilet itu, wah, sudah pusing kepala kan. Tapi di sana tuh enggak. Bahkan saya sampai bisa nyantai, bisa senang di kamar mandi itu karena harum. Yang bersihkan itu selalu ada gitu, petugas yang membersihkan. Nah, saya kira oksidentalisme apakah kemudian hanya menjadi sebagai sebuah penolakan, kemudian ketakutan agar supaya apa? Ketika Islam pernah berpindah ke Baghdad pada saat itu, kemudian kekayaan Islam pada saat itu ada, kemudian kan dibakar dan ditenggelamkan habis-habisan. Itulah cara Barat pada saat itu bagaimana membumi hanguskan seluruh sumber kekayaan intelektual Islam pada saat itu. Sehingga menurut saya kita sebagai generasi muda, termasuk saya, untuk lebih banyak membaca lagi sumber-sumber yang terdahulu. Yang kita baca ini kan apa yang nampak. Maka Foucault mengatakan, jika ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka kuasailah peradaban. Karena siapa yang bisa berkuasa, maka dia yang akan menciptakan pengetahuan. Ya, sejarah Indonesia itu juga kan siapa yang berkuasa, maka dia akan mampu menguasai penjelasan tentang sejarah. Karena ternyata sejarah itu pun banyak perspektifnya. Satu kejadian multi perspektif, ya kan? Kejadian tabrakan di perempatan Kota Gede, ada orang mengatakan yang salah motor. Pada satu peristiwa banyak saksi mata, tapi ada 2-3 penafsiran. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim, generasi muda muslim, yang pertama bahwa yakin apa yang sudah dikenalkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam termasuk di Indonesia, Kunto Wijoyo, bahwa Islam itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Bukan bahwa kemudian kita harus mengikut kepada Barat, kemudian Islam itu hanya ekonomi Islam. Apa sih bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi kerakyatan? Padahal kan sama ya. Maka Cokro Aminoto mengatakan Islam dan sosialisme. Karena sama-sama untuk rakyat. Kalau sosialisme untuk rakyat, kalau ekonomi Islam untuk ummah. Nah, sama saja kan sebenarnya. Ekonomi untuk ummah kan gitu, untuk muslim. Sebenarnya sama juga kesejahteraan. Islam masyarakatnya itu bisa sejahtera. Sehingga mengapa seandainya Islam harus belajar ke barat atau ke timur? Persoalannya memang Islam kita lemah dalam metodologi. Kita memahami Islam itu hanya sebagai doktrin, bukan Islam sebagai kajian yang bisa terbuka dikritik. Nah, barat itu membuka itu, mengkritik agama, ilmu pengetahuan dikritik sebebas-bebasnya. Tapi kita di Islam ini kita lemah dalam metodologi, sehingga memang pada akhirnya ilmuwan-ilmuwan timur kita harus belajar kepada barat tentang metodologi. Bagaimana penelitian kualitatif, kuantitatif, susah di dalam kajian Islam itu ya. Yang menjelaskan tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, grounded research, etnografis, kita belum ada. Nah, bagaimana Islam memunculkan penelitian-penelitian yang sifatnya Islami itu? Sehingga kita sebagai muslim, sebagai generasi muda, tidak usah dalam arti bahwa betul, kita boleh membaca buku apapun, tetapi kita harus yakin bahwa Timur Indonesia termasuk Timur Tengah itu punya
keilmuan sendiri. Bagaimana bahwa kita itu mempelajari kelebihan dari kebudayaan kita. Kita mempelajari tentang keindonesiaan kita, kemudian kita menginternasionalisasikan keramah-tamahan, kegotong royongan kita itu di dunia internasional, mereka pun perlahan-lahan akan mengakui kita. Kita kan selama ini teknologi dari barat, padahal enggak juga. Ya, sekarang handphone dikuasai sama Korea kan, sama Cina. Nah, pusat perekonomian mulai berubah kan gitu. Nah, itu yang jangan kemudian apa-apa, wah Jerman itu hebat, punya apa? Baja, ya, punya Mercedes, punya Mercy dan segala macamnya. Tahu nggak itu yang membuat siapa? Orang-orang Asia. Betul. Banyak orang Indonesia yang pulang, yang setelah selesai kuliah S3 itu nggak mau pulang. Karena apa? Gaji mereka sangat tinggi sekali di sana. Saya tanya, ada peneliti ya, saya peneliti LIPI, dia sedang S3, LIPI-nya sana gitu, Max Planck bla bla bla, Institute for Max Planck bla bla bla. Mas, berapa gajinya saat saya ngisi, saya ketua PCIM Jerman saat itu, kemudian ngisi pengajian di Muslim Ruhr, Jerman bagian barat, berapa mas gaji sebulan? Bersih 4.500 mas, euro. 4.000 itu kalau kali 17.000 berapa? Kalau 1.000 itu adalah 17 juta dikali 4. 60 jutaan sekian. Itu sebulan. Untuk makan, untuk semuanya bersih, pakai sedikit agak foya-foya 1.500. Maka 2.000, 3.000 itu dia bisa saving. Dan 3.000 itu berapa? Dikali 17.000. Itu contoh ya. Orang bekerja di sana itu gaji per jam. Undang-undang ketenaga kerjaan di sana gaji per jam itu adalah 9 euro. 9 euro dikali 17.000 berapa, Bu? 1 jam. Itu pekerjaan paling rendah. Apa yang ada di Bapak Ibu pekerjaan paling rendah? Tukang pel, sapu. Ya kan? Tukang cuci piring. Itu harga terendah. Saya pernah di akhir saya mau pulang diajak teman anak S1. Saya lupa namanya ya. Siapa anak Pontianak. Ya mas, saya ajak kerja bareng 3 minggu aja, saya juga cuma ngambil bentar kok. Ngelintingin rokok. Gajinya 1 jam 11 euro. Ya, oke, 2 menit lagi ya. Nah, itu artinya bahwa mereka menghargai bagaimana orang bekerja. Nah, di kita ini sudah pulang dari luar negeri, di Indonesia nggak dikasih pekerjaan. Oh, ini dokterannya harus di penyetaraan dan segala macam. Pokoknya bila bisa dipersusah, kenapa bisa dipersulit, kenapa bisa dipermudah, kan gitu. Jadi kita tidak, anak-anak muda yang berprestasi tidak dihargai. Nah, di sana itu mereka berprestasi dan dihargai. Mahasiswa S3, teman saya di kampus yang berbeda, dia menciptakan sampah plastik sebagai solusi untuk apa? Diklaim perusahaan, dia dibayar puluhan juta, kamu bekerja untuk saya. Dia nggak mau pulang. Tapi orang taunya, wah itu ciptaan Jerman. Bukan, itu otak-otak orang Asia semua itu. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, kira-kira begitu, karena ada copyright, bla 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 dan segala macam, itu diklaim oleh mereka. Itu satu contoh kecil, sehingga kita harus bangga. Kita anak-anak muda, anak-anak Indonesia ini cerdas. Mereka berkarya di luar negeri karena di dalam negeri mereka itu sebenarnya tidak dihargai oleh negaranya. Dan saya menyaksikan banyak itu orang-orang, baik di Jerman, Belanda, ataupun di Prancis. Mereka itu bertahan di sana karena mereka takut pulang, gaji nggak mapan, asuransi bagaimana, hidupnya bagaimana. Kita negara yang gemah lipah roh Cinawi. Saya kira itu aja mas. Semoga dapat bermanfaat dan tetap optimis bagaimana Islam itu memang terbaik. Karena Islam agama yang rasional. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Ridho Alhamdi dan Ustadz Iwan Setiawan yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Meminjam kalimatnya Karni Ilyas, kita yang diskusikan, Anda yang menyimpulkan. Nah,
Nah, sebelum pulang ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, infak Kamastu pada malam hari ini terkumpul 206.000. Semoga menjadi amal jariah jamaah sekalian. Yang kedua, bagi peserta atau jamaah Kamastu yang belum terdaftar pada WhatsApp grup Kamastu dan pengen bergabung di WhatsApp grup Kamastu, nanti bisa mendatangi presensi di bagian belakang gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa juga follow akun Instagram Kamastu_mantap. Nah, itu follow Instagram kami. Mohon nanti di follow ya. Terus yang selanjutnya, mohon gelas dan piring itu nanti dikumpulkan di meja belakang. Dan yang terakhir, Kamastu untuk pekan depan yaitu Jumat 1 Maret 2019 ini dengan bedah buku Islam Nggak Liberal. Kita akan mendatangkan pembicara sekaligus penulis bukunya yaitu Zaki Ahmad Rifai MH. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari tim Kamastu pada malam hari ini. Terima kasih. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan baca bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya diumumin, tadi udah nih buku. Nggih Pak, nggih matur suwun. Waalaikumsalam. Oh iya nggih. Wah. Saya nggak bawa pulpen nih. Waalaikumsalam. Dari majalah Kuntum ini. Oh, majalah Kuntum, Wan. Dari majalah Wan, dari majalah Kuntum. Hah? Iya, Pak? Iya. Kenane? Heeh. Loh, kamu masa nggak tahu toh? Hah? Baru ya? Iya, saya Pak. Oh iya, saya tahu ning kuntum. Ini kan main grup alumni. Oh iya toh. Aku malah ora ya. Oh, albo oke. Tanggal berapa nih? 22 ya. 2. Gua ya tadi di kuntum. Iya, masih di kuntum. Masih, saya baru bulan Januari. Oh gitu. Ternuan sami-sami Mas. Oh iya. Wah, oke. Ada pulpen nggak Mas? Ayo. Sip. Ah, ora lah maneh. Rampung maneh iki. Siapa kandidat ya? Oh, formatur kok. Oh, formatur ya? Iya. Apa biar nggak kayak itu? Formatur. Formatur kan ya. Formatur kan Makasih Mas ya. Sip. Boleh di mana? Win ya, ambil apa?